Anjing adalah salah satu hewan yang sering dipelihara manusia. Selain karena anjing adalah hewan yang menggemaskan, hewan ini juga bisa dimanfaatkan sebagai hewan penjaga yang dapat mengawal manusia. Bahkan di banyak kasus, anjing malah dijadikan sahabat atau malah dianggap menjadi bagian dari keluarga. Tapi kalian pernah nggak sih punya imajinasi kalau hewan menggemaskan ini punya kekuatan super kayak Superman, Batman, Iron Man, dan Man-Man yang lain? Nah, film berikut ini mungkin bisa memanjakan imajinasi teman-teman. Bolt adalah seekor anjing yang berada di suatu penangkaran yang siap untuk diadopsi. Suatu hari saat Bolt sedang asik bermain dengan mainannya, tiba-tiba datang seorang gadis kecil bernama Penny. Penny datang ke situ untuk mengadopsi seekor anjing untuk menemani harinya. Saat melihat Bolt, Penny langsung menyukai anjing tersebut. Tanpa pikir panjang, gadis imut itu pun langsung mengadopsi dan membawa Bolt pulang. 5 tahun kemudian, ayah Penny yang seorang ilmuwan melakukan percobaan kimia pada Bolt agar dia bisa mendapatkan kekuatan super seperti gonggongan keras, loncatan tinggi, dan juga mata laser. Tujuan ayah Penny melakukannya adalah untuk melindungi Penny dari ancaman musuh-musuh ayahnya. Suatu malam saat Penny dan Bolt sedang bersantai di taman, ayah Penny menelpon lalu memberitahu kalau dia sedang dalam bahaya. Ayahnya berkata, apapun yang terjadi tetap bersama Bolt karena dia memiliki kekuatan super, jadi bisa melindungi Penny dari bahaya. Belum selesai bicara, ayah Penny diculik dan telepon pun terputus. Setelah mencari tahu keberadaan sang ayah, keesokan harinya Penny bersama Bolt pergi ke suatu tempat yang dicurigai sebagai tempat ayahnya diculik. Saat mengintai dengan alat canggihnya, ia melihat seorang pria sedang mengobrol dengan musuh ayahnya bernama Dr. Calico melalui Zoom. Di sana, Penny juga melihat ayahnya dalam kondisi terikat di belakang Dr. Calico. Mereka merencanakan rencana jahat dengan memanfaatkan kecerdasan ayah Penny untuk membuat senjata berbahaya. Setelah selesai, salah satu bodyguard pergi meninggalkan ruangan untuk mengambil paket rahasia. Penny pun diam-diam mengikuti pria tersebut hingga tiba-tiba Penny kehilangan jejak pria itu. Ternyata itu semua hanya jebakan. Target utama Dr. Calico bukanlah ayah Penny, melainkan Penny itu sendiri. Ketika kondisi terpojok, muncullah sebuah mobil di ujung gang yang berusaha menabrak mereka berdua. Penny bergegas menginterogasi pria di dalam mobil. Meski di awal tutup mulut, tapi setelah diancam akan dijatuhkan dari jembatan, pria itu pun angkat bicara dan bilang kalau ayah Penny akan segera berangkat ke Bolivia. Mengetahui hal tersebut, Penny dan Bolt pergi menuju bandara. Di perjalanan, Bolt dan Penny berusaha dihentikan oleh anak buah Dr. Calico. Untungnya berkat kekuatan Bolt serta alat canggih Penny, mereka bisa melawan seluruh anak buah Dr. Calico. Tibalah mereka di suatu tempat. Di sana mereka dihadang dengan begitu banyak anak buah Dr. Calico. Tapi dengan tenang, Penny menyuruh Bolt mengeluarkan gonggongan supernya. Mempunyai anjing dengan kekuatan super pasti sangat luar biasa. Eits, tapi itu semua bohong. Iya bohong. Bolt hanya menjadi bagian dari sebuah produksi film Hollywood bertemakan hewan berkekuatan super. Tapi Bolt tak pernah menyadari itu semua. Demi kepentingan film, sutradara bersama para kru membuat situasi seolah-olah
Ini semua adalah kebenaran yang benar-benar terjadi. Karena inilah, Bolt selalu menganggap bahwa kejadian dalam film merupakan sebuah realita. Di sisi lain, Penny yang tak tega melihat kondisi Bolt, ia meminta izin pada ibunya untuk membawa Bolt pulang, agar Bolt bisa menjadi anjing yang normal lagi. Namun manajer yang mendengar hal itu mengatakan bahwa Penny tidak boleh membawa Bolt kemana-mana selama proses syuting sedang berlangsung. Saat sedang ingin istirahat, Bolt didatangi dua kucing aktor yang berperan sebagai peliharaan Dr. Calico. Menyadari Bolt tidak bisa membedakan antara realita dan film, kedua kucing itu menggoda Bolt. Mereka bilang akan segera menangkap Penny. Mendengarnya, Bolt tak dapat melakukan apa-apa dan hanya bisa ngedumel sendiri. Keesokan harinya, syuting dilanjutkan. You ready, Bolt? Frank Scooter, Frank the Great. And thanks, Larry. The Calico super farmer they're keeping my father. The Bolt stair. Ketika berhasil masuk ke dalam, tiba-tiba Dr. Calico muncul. Ternyata itu semua hanya jebakan agar dia bisa menangkap Penny. Saat syuting selesai, Bolt ditangkap dan dibawa menuju tempat istirahatnya. Namun Penny yang khawatir mengejar orang yang membawa Bolt. Sutradara yang melihatnya meminta orang-orang yang ada di sana untuk menghentikan bocil kematian itu. Di sana manajer memberi penjelasan bahwa Penny harus menyelesaikan proses syuting selanjutnya untuk bertemu Bolt agar film ini tidak berantakan. Walaupun sedih, Penny menerima keputusan tersebut. Sementara itu, kucing-kucing tadi ingin mengusili Bolt lagi. Tapi pas baru mau buka, Bolt malah memanfaatkannya buat kabur, buat nyari Penny. Bolt kembali menyusuri semua tempat di lokasi syuting tersebut. Walaupun sudah berlari ke sana ke sini, tapi Bolt tak bisa menemukan Penny. Hingga tiba-tiba dia melihat logo Dr. Calico. Namun saat ingin dihampiri, setelah melalui perjalanan yang jauh, sampailah Bolt di New York. Saat Pak Pos mau buka kardusnya, tiba-tiba Bolt langsung melompat keluar. Di luar, Bolt bingung mendapati tempat yang pernah ia datangi sebelumnya. Saat ingin menggunakan kekuatannya, Bolt berkali-kali gagal dan malah makin menyusahkan dirinya sendiri. Tak sampai di situ, anjing super ini bahkan hampir ditabrak sebuah truk besar dan juga ingin ditangkap oleh seorang wanita. Untungnya Bolt berhasil melarikan diri. Bolt yang sedang oleng malah membuat kepalanya tersangkut di pagar. Beruntung Bolt diberi tips oleh beberapa merpati yang datang agar dia bisa melepaskan diri. Setelah lepas, Bolt menanyakan apakah mereka mengetahui tentang Dr. Calico dan kucing-kucingnya. Mendengar kata kucing, para merpati itu membawa Bolt pada suatu tempat. Di tempat lain, terlihat seorang kucing yang bernama Mittens sedang disuguhi makanan oleh para merpati. Mittens ini adalah kucing penguasa di daerah situ dan ditakuti oleh para merpati. Saat sedang asik membuli para merpati, tiba-tiba Bolt datang langsung mencekik Mittens. Bolt mengira kalau Mittens pasti salah satu anak buah Dr. Calico. Karena Mittens tidak mau mengakui kalau dia adalah anak buah Dr. Calico, Bolt langsung membawanya ke pinggir jembatan dan mengancam akan menjatuhkannya jika dia tak memberitahu keberadaan Penny. Di saat terdesak, Mittens melihat kalung Bolt yang bertuliskan Hollywood. Dia lalu dapat ide. Mittens bilang dia akan membawa Bolt ke tempat Penny asalkan tak dijatuhkan. Setelah berhasil dilepaskan, Mittens lalu mencari sebuah peta di tempat sampah. Dia menjelaskan kalau mereka akan ke suatu tempat, yaitu Hollywood, tempat Bolt berasal, agar dia bisa bertemu Penny kembali. Tanpa pikir panjang, Bolt setuju. Mereka kemudian menyelinap ke sebuah truk pindahan yang akan membawa mereka ke sana. Di sisi lain, Penny terlihat sedih di pelukan ibunya. Penny terus menangisi Bolt yang sudah hilang berhari-hari. Di tengah kesedihan, manajer datang. Manajer memberi kabar bahwa Penny akan tampil di sebuah acara talk show terkenal. Ia di situ memujuk Penny untuk datang. Namun Penny tak peduli. Dia hanya menginginkan Bolt kembali ke pelukannya sekarang. Sementara itu, di dalam truk, Mittens terus mengalihkan perhatian Bolt dengan menanyakan hal-hal seputar kekuatan supernya. Mittens ingin melumpuhkan Bolt sesegera mungkin agar dia bisa melarikan diri. Ketika momennya tepat, Mittens malah oleng dan menjatuhkan beberapa barang. Bolt yang panik kemudian membuka pintu,
lalu melompat ke semak-semak. Di sana Mittens berdebat dengan Bolt. Dia kesal kenapa Bolt terus menganggap dirinya seorang anjing super yang terus diikuti oleh seorang penjahat. Jika seandainya Bolt tak melompat, pasti mereka akan lebih mudah sampai tujuan dan tidak mungkin terluka sampai sekarang. Mittens yang udah gedek lalu menodong Bolt dengan styrofoam di tangannya. Tentu saja Bolt lagi-lagi melumpuhkannya dengan mudah. Ketika suasana kembali tenang, Bolt merasa lapar. Mittens selalu mengajaknya ke sebuah perkemahan. Kucing itu lalu mengajari Bolt untuk terlihat imut agar mereka bisa mendapatkan makanan. Setelah Bolt siap, rencana pun dimulai. Here you go. Beat it, stupid cat! Saat mendatangi mobil terakhir, Bolt dan Mittens bertemu dengan seekor hamster dalam bola bernama Rhino. Rhino ternyata adalah fans berat Bolt dan seringkali menontonnya di televisi. Ketika Bolt bercerita tentang perjalanannya menyelamatkan Penny, Rhino dengan semangat meminta ingin ikut. Walaupun sebenarnya Mittens tidak setuju akan hal itu, tapi setelah dibujuk oleh Bolt, ia pun setuju. Untuk memulai perjalanan, Rhino mengajak mereka ke pinggir jembatan. Di sana, hamster lucu itu memberi ide untuk melompat ke kereta agar perjalanan menjadi lebih cepat. Mendengarnya, Mittens berusaha kabur karena takut jatuh. Namun Bolt berhasil menariknya untuk ikut terjun bersama. Bolt tersangkut di ujung tangga. Mittens berusaha membantu namun diganggu oleh Rhino karena mengira kalau Mittens berniat jahat pada Bolt. Saat keadaan semakin kacau, baut tangga mulai terlepas dan mereka semua pun jatuh dari kereta. Di pohon, Mittens yang sudah lelah akan semua itu tak ingin melanjutkan perjalanan. Dia bilang Bolt tak punya kekuatan apa-apa karena itu semua hanya akting. Bolt hanya membahayakan mereka semua dengan halusinasinya menjadi seekor anjing super. Mittens menegaskan kalau Bolt adalah anjing biasa. Meski sudah diberitahu, Bolt tetap keras kepala. Dia terus menggonggong agar kucing itu segera turun dan pergi menyelamatkan Penny. Tapi bukan dibikin Mittens turun, gonggongan Bolt malah memancing petugas pelindungan hewan liar untuk menangkap mereka. Dari kejauhan, Rhino yang melihat kedua temannya tertangkap mengejar mobil tersebut. Di sisi lain, Penny terus berusaha mencari Bolt. Saat sedang ngeprint foto Bolt, manajer menghampiri. Di sana dia bilang kalau mereka berhasil membawa Bolt kembali. Namun saat Penny menyentuhnya, dia langsung sadar kalau itu bukan Bolt. Penny yang terus-terusan ngambek membuat produser turun tangan. Produser bilang mereka harus tetap melanjutkan syuting meskipun Bolt tidak kembali. Dia meminta Penny memikirkan para kru yang sudah berjuang agar film ini berhasil. Mendengar perkataan produser, Penny akhirnya setuju melanjutkan syuting. Sementara itu, di jalan, Rhino berhasil menemukan mobil tadi. Di situ dia memutuskan keluar dari bolanya dan menyelinap ke atap mobil. Di atas, Rhino mendengar suara menggedor-gedor dari dalam. Rhino langsung tahu kalau itulah tempat Bolt berada. Setelah berhasil keluar, bukannya senang, Bolt malah sedih. Dia sedih karena memikirkan perkataan Mittens tadi yang bilang kalau ia adalah anjing biasa. Bolt sadar perkataan Mittens benar. Dia bukanlah anjing yang punya kekuatan super. Dia hanyalah anjing biasa yang tak bisa melakukan apa-apa. Bahkan Bolt tak yakin apakah dia bisa menyelamatkan Mittens yang masih terjebak di mobil petugas. Rhino yang mendengar perkataan Bolt berusaha memberi semangat. Hamster itu bilang bahwa semua orang menginginkan menjadi Bolt. Bolt adalah anjing yang luar biasa karena terus berusaha menemui Penny hingga saat ini, tanpa perlu takut akan tantangan yang dia hadapi. Rhino menegaskan bahwa Bolt adalah anjing super meskipun dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Mendengar nasihat Rhino, Bolt kembali bersemangat. Dia bertekad menyelamatkan Mittens sekarang juga. Mereka berdua akhirnya sampai ke tempat perlindungan hewan. Di sana, Bolt dan Rhino berhasil mengelabui para penjaga untuk mencapai kandang Mittens. Di kandang, Mittens yang melihat keberadaan Bolt senang sekaligus terharu.
Dia terharu karena Bolt mau menyelamatkannya meski Mitten sudah mengatakan banyak hal buruk padanya. Saat mereka hendak keluar, petugas memergoki dan berusaha menangkap mereka. Super Mark! Super Mark! Mereka berhasil lolos. Bolt lalu mengajak Rhino dan Mites menaiki sebuah truk besar. Di dalam, Bolt minta maaf karena selalu membawa Mites dalam bahaya. Bolt juga cerita kalau dia tak senang menjadi anjing biasa. Dia merasa anjing biasa tak bisa melakukan apa-apa dan sama sekali tak menyenangkan. Mites yang melihat kesedihan temannya itu pun memberitahu kalau menjadi anjing biasa adalah hal yang keren. Dia bahkan bilang kalau bisa memilih, dia akan menjadi anjing rumahan daripada harus menjadi kucing jalanan seperti sekarang. Karena pernah dirawat dengan seekor anjing rumah sebelumnya, Mittens pun mengajari Bolt beberapa hal yang menjadi kebiasaan anjing biasa. I have guts, yes I've lived, I have tried to be true till I met feels on the move. There is no harm to you, confused, but I sure can't till I met. There is no harm to you. There is no home, 'cause that home belongs to you. Beberapa hari kemudian, setelah melalui jalan yang panjang, mereka pun sampai di Los Angeles, kota yang tepat di samping Hollywood. Keesokan harinya, Mittens membangunkan Bolt. Mittens selalu memberi kejutan pada Bolt, sebuah kejutan berupa tempat tinggal yang akan mereka tinggali. Dengan semangat, kucing itu menjelaskan segala macam benda yang ada di sana. Namun melihatnya, Bolt tak merasa senang. Bolt bilang pada Mittens bahwa ia harus tetap pulang menemui Penny, karena dialah pemilik Bolt yang sebenarnya. Mendengar perkataan Bolt, Mittens kesal. Ia kesal karena Bolt tak menyadari bahwa kasih sayang yang ditujukan Penny adalah palsu. Penny memberi semua kasih sayang tersebut karena itu semua tertulis pada skrip. Penny adalah seorang aktris yang terpaksa menyayangi Bolt demi kebutuhan film. Walaupun begitu, Bolt tetap bersikeras bahwa Penny bukanlah orang seperti itu. Penny adalah orang yang selalu menyayangi Bolt baik di dalam maupun di luar film. Kata-kata Bolt tersebut membuat Mittens kecewa. Dia lalu mengusir sahabatnya itu untuk melanjutkan perjalanannya sendiri. Beberapa menit kemudian, Rhino terbangun. Rhino bertanya di mana Bolt. Mittens selalu menjelaskan kalau Bolt pergi sendiri untuk menemui Penny. Tanpa pikir panjang, Rhino mengejar Bolt. Sambil jalan, Rhino ngomel karena bagaimanapun juga kita ini satu tim, dan satu tim tak pernah meninggalkan salah satu anggotanya sampai tujuan mereka terwujud. Kata-kata Rhino barusan membuat Mittens sadar bahwa tujuan awalnya adalah mempertemukan Bolt dengan pemilik yang paling dia sayang. Menyadari tujuan Mittens belum tercapai, tanpa membuang banyak waktu, Mittens dan Rhino menyusulnya ke sana. Di sisi lain, Bolt yang sudah sampai terlebih dahulu di Hollywood, pergi menuju tempat syutingnya dulu. Ia dibantu oleh para merpati yang ngaku-ngaku sebagai fansnya. Sementara tak lama berselang, Rhino dan Mittens sampai, kemudian bergegas menyusul Bolt. Ketika Bolt sampai, dia melihat mobil yang biasa dia gunakan dulu. Di sana Bolt melihat berbagai macam foto Penny dengan dirinya dan juga beberapa mainan. Saat sedang asik sendiri, dia mendengar suara Penny. Benar saja, setelah dihampiri, dia melihat Penny sedang memanggil-manggil namanya. Namun ketika dihampiri, ternyata bukan Bolt lah yang dipanggil, melainkan anjing lain serupa dengan dirinya. Bolt kecewa. Ternyata Mittens benar. Penny hanya mencintainya di depan kamera, bukan mencintainya secara tulus. Dengan penuh kekecewaan, dia pergi meninggalkan Penny. Sementara itu, setelah syuting selesai, Penny nampak sedih karena harus mengganti Bolt dengan anjing lain. Mittens yang kebetulan melihatnya pun buru-buru mengejar Bolt. Ketika syuting dilanjutkan, terjadi kecelakaan yang membuat seluruh gedung terbakar. Semua orang pun berusaha melarikan diri dari sana. Namun sayang, Penny tertinggal dan masih tersangkut alat syutingnya tadi. Beruntung Penny masih bisa melepaskan diri walaupun sudah terjebak oleh banyaknya kobaran api. Di luar, Mittens mengejar Bolt lalu berkata bahwa dia salah. Mittens salah telah mengira kalau Penny mencintai Bolt hanya akting, namun kenyataannya cinta Penny tulus.
Dia hanya menginginkan Bolt, bukan anjing lain. Di tengah perbincangan, tiba-tiba Bolt mendengar suara Penny memanggil. Dengan sigap, Bolt menghampiri Penny. Just make sure I get inside that building. Coming through. Not on my watch, rodent. Di dalam, Bolt berhasil menemukan Penny. Penny di sana terharu sekaligus bersyukur karena dapat bertemu dengan Bolt lagi. Dia tahu meskipun terpisah jarak sejauh apapun, pasti Bolt akan datang kembali ke pelukannya. Melihat kobaran api semakin besar, Bolt kemudian menuntun Penny mencari jalan keluar. Walau sudah berjalan cukup lama, mereka berdua tetap terjebak di kobaran api. Di tengah keputusasaan, badan Penny semakin melemah. Dia tak sanggup lagi berdiri karena menghirup asap kebakaran yang begitu banyak. Melihatnya, Bolt sedih. Meski Penny sudah menyuruhnya pergi melalui saluran udara, Bolt tetap di sana menemani temannya itu. Saat semuanya sudah putus asa, Bolt kembali berdiri dengan tenaga terakhirnya. Bolt mencoba mengeluarkan gonggongan supernya demi nyawa orang yang dia sayangi. Quiet. Everyone be quiet. It's the Super Bark! Coming from over there! Penny dan Bolt berhasil diselamatkan. Saat mereka akan dibawa pergi menggunakan ambulan, tiba-tiba manajer menghampiri. Bukannya mengerti keadaan Penny yang masih lemas, tuh orang malah nawarin kerjaan baru buat Penny. Sang ibu yang udah gedek nendang tuh orang keluar ambulan dan bilang kalau Penny berhenti dari film ini. Let's put a pin in it. Beberapa minggu kemudian, Bolt, Mittens, dan Rhino diadopsi oleh keluarga Penny. Sekarang Bolt tak perlu takut Penny dalam bahaya, sebab Bolt akan selalu berada di sisi Penny dan dia juga memiliki tim yang akan selalu bersamanya, baik senang maupun susah.